Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, di video saya kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua nih ya bagaimana sebuah kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Ya kan, di mana dulunya ada seorang muslim yang begitu taat dengan ajaran agamanya, yaitu di dalam Islam, tetapi beliau malah menyampaikan bahwa dia boleh masuk Kristen, dia boleh menjadi seorang pengikut Kristus, ya, karena beliau telah menerima hidayah, telah menemukan jalan keselamatan. Ya, ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya, karena ya kita tentunya seringkali mendengarkan bahwa ketika ada orang yang masuk Islam atau menjadi seorang mualaf itu ya karena mereka sudah menerima hidayah dari Allah SWT kata mereka. Tetapi muslim yang satu ini malah kebalik ya. Dia seorang muslim dan dia menerima hidayah tetapi masuk Kristen. Nah, ini luar biasa. Sebab itu tidak lagi berlama-lama, mari langsung saja kita akan menyaksikan videonya berikut ini. Bukanlah keinginan saya untuk menjadi seorang Kristen, apalagi menjadi seorang murtadin. Tetapi kalau hal itu terjadi, saya sangat percaya pada apa yang tertulis dalam Injil, Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Demikian kata Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk keselamatan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, Ana huwa tariq wal haq wal hayatu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini sebuah petunjuk yang memang selama ini saya cari. Karena secara umum ketika saya menjalankan kegiatan keagamaan saya sesungguhnya adalah seorang yang pencari petunjuk. Karena saya setiap hari minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya butuh juru selamat. Karena saya sadar bahwa saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Saya tidak bisa selamat dengan kemampuan saya. Karena itu saya memilih Kristen menjadi agama saya karena Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu sebabnya saya katakan nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Sebab nabi dan rasul sampai hari ini punya gelar yang sama, yaitu almarhum. Tetapi Yesus Kristus, dia hidup dan dia berada di surga. Waktu dia naik ke surga, banyak mata yang memandang. Dan malaikat pun berkata, dia akan datang seperti kamu lihat dia naik. Yang keempat, kenapa saya memilih Kristen menjadi agama saya? Saya menjadi seorang murtadin. Karena saya sangat kagum dengan ajaran keselamatan iman Kristen. Ini yang luar biasa. Di dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Jadi siapapun engkau yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, binasa. Sekali lagi saya tegaskan, binasa. Saya seorang yang terlahir dari keluarga yang sangat ketat dalam menjalankan syariah agama. Orang tua mengajarkan juga nilai-nilai agama. Ya, bahkan obsesi dari orang tua adalah supaya anaknya menjadi seorang yang sungguh-sungguh beragama dengan baik, beriman dengan baik. Karena itu saya pun demikian. Saya memiliki prinsip yang adalah prinsip Islami. Semua orang Islam tentu pegang prinsip itu, yaitu Quran surat 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Saya sadar itu saya pegang secara kuat. Dan juga saya tidak pernah berpikir sebelumnya untuk menjadi seorang murtadin. Nauzubillah min zalik. Karena saya juga pegang dalam surat
ketiga ayat 85 disebutkan di sana, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Saya sadar, saya kalau menjadi seorang murtadin, saya rugi. Mana ada saya berpikir sebelumnya untuk menjadi seorang Kristen. Bahkan di ayat 102 Quran surat ketiga itu berkata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi Islam itu adalah hidup dan mati saya. Itu saya pegang kuat. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada kami lalu kemudian menggugat iman Islam kami, lalu menawarkan jalan yang lain selain Islam untuk masuk surga. Pasti kalau orang itu datang menawarkan Yesus kepada kami, pada saya, artinya orang ini terlalu berani dan mungkin juga konyol menawarkan Yesus kepada kami yang sudah beragama Islam. Bagi saya, Kristen itu tidak menarik. Kristen itu agama kafir. Dan ini bukan tidak berdasar. Walaupun mungkin belakangan saya sadar bahwa saya gagal paham tentang iman Kristen. Apa yang saya kenal sebelum saya jadi Kristen tentang iman Kristen adalah bahwa orang Kristen itu Allahnya ada 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka saya menggunakan dalil Quran surat Al-Maidah ayat 73 dengan dalil yang mengatakan, sesungguhnya kafirlah orang-orang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3. Ini yang saya pegang. Maka saya katakanlah orang Kristen punya Allah 3. Tetapi setelah saya jadi Kristen, saya baru paham ternyata orang Kristen itu tidak seperti yang saya pikirkan. Bahwa Allah Tritunggal itu bukan bicara soal keberapaan Allah, tapi soal kebagaimanaan Allah. Kekristenan bukan seprimitif yang kita bayangkan bahwa mereka punya Allah yang 3. Sebab kekristenan itu muncul dalam tradisi Yahudi yang sangat ketat memegang konsep monoteisme. Seperti dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat dikatakan Sema Yisrael Adonai Elahenu Adonai Ehad. Hal itu juga diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi selama ini saya gagal paham soal Allah Tritunggal. Saya pikir Allah Tritunggal itu bicara soal keberapaan Allah. Tetapi setelah saya pelajari, saya dalami, ternyata bukan berbicara soal keberapaan Allah, tapi soal kebagaimanaan Allah. Bahwa Bapa itu hakikatnya sebagai pencipta langit dan bumi. Bahwa Firman itu disebut anak Allah. Sebab dikandung oleh manusia. Maka yang lahir dari kandungan disebut anak. Lalu kemudian Roh Kudus, yaitu Allah itu sendiri yang memberikan kehidupan. Itu secara sederhana ya. Nah karena itu sekali lagi bahwa kekristenan itu tidak seperti yang saya pikirkan. Bahwa mereka punya Allah 3. Tetapi Allahnya hanya 1. Esa. Yang kedua saya katakan orang Kristen itu kafir. Dulu ya sebelum saya jadi Kristen maksudnya ya. Saya katakan kafir ya karena konsep Allah punya anak. Sehingga saya harus pegang kuat surat Al-Ikhlas. Katakanlah bahwa Allah itu 1. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah sekarang orang Kristen mengatakan Yesus anak Allah. Ada lagunya lagi ya. Anak Allah, Yesus namanya. Maka ini orang Kristen ini kafir. Itu dulu ya. Orang Kristen kafir. Sebab dikatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah 116. Mereka dalam kurung orang-orang kafir berkata Allah punya anak. Lah orang Kristen punya konsep Yesus anak Allah. Benar nih orang Kristen ini kafir. Itu saya dulu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berani katakan orang Kristen itu kafir. Ya, tentu sebelum saya jadi Kristen ya. Ya, kembali lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Dikatakan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Inilah alasan kenapa saya katakan bahwa Kristen itu kafir. Maafkan saya orang Kristen karena dulu saya gagal paham soal iman kalian. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan bersama sebuah kesaksian dari seorang Pak Rusli Menuarfa. Beliau berasal dari Sulawesi ya, tepatnya di Provinsi Gorontalo, ya kan? Ya tentunya kita mengetahui bersama ya kalau Aceh itu adalah Serambi Mekah, maka biasa saya dengar ya kan, biasa orang dengar Gorontalo itu adalah Serambi Madinah. Nah, ini luar biasa artinya bahwa Aceh itu memang mayoritas Muslim dan juga Gorontalo mayoritas Muslim juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Dari seorang yang dulunya tidak mengenal siapa itu Yesus, ya, dari dulunya yang seorang taat pada ajaran agamanya dan tentunya hanya menganggap Isa ya kan itu sebagai seorang manusia biasa, katakan sebagai seorang nabi, tetapi sampai pada akhirnya beliau harus tunduk oleh karena jamahan Roh Kudus, oleh karena hidayah yang beliau boleh terima dalam kehidupannya, sehingga menjadi seorang pengikut Kristus. Ya kan, tentunya kita sudah sering mendengarkan bagaimana kesaksian dari Pak Rusli Menuarfa ini, selama menjadi seorang hamba Tuhan, beliau begitu giat-giatnya untuk menyampaikan kebenaran kepada banyak jiwa, ya kan? Beliau juga pernah ke tempat saya di Nias ini, ya, di pedalaman yang sangat-sangat membuat Pak Rusli Menuarfa jadi lelah, capek dan sebagainya. Dan beliau mengatakan, ya ini memang cara Tuhan ya untuk menempatkan setiap para hamba-hambanya, bahwa Tuhan sudah sangat tahu di mana dia harus memposisikan seseorang itu ya di tempat yang memang Tuhan sudah tahu orang tersebut punya ya kan yang namanya kapasitas untuk tinggal di sana ya kan. Dan beliau mengatakan saya memang udah pas tinggal di pedalaman. Saya pikir oke lah, beginilah kami hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Tapi saya pikir semua sama aja Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun memang terkadang ada begitu banyak yang namanya penderitaan, ya ada banyak yang namanya salib yang harus kami pikul, tetapi kami tahu bahwa upah itu ada di sorga. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati lewat kesaksian dari Pak Rusli Menuarfa, silakan bagikan. Kiranya teman-teman yang lain juga boleh menyaksikannya dan mereka boleh terberkati juga. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.